Timnas Indonesia Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan ringan di hotel. Para pemain berlatih untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Usai disambut meriah oleh supporter Timnas di Jepang, skuad Garuda Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan. Para pemain melakukan latihan ringan di ruang olahraga hotel untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Latihan ini difokuskan pada kondisi fisik seluruh pemain. Rencananya Timnas Indonesia akan melakukan official training di Suita City Football Stadium pada Senin besok. Sebelum latihan, beberapa pemain menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Osaka. Sementara tim tuan rumah sejak Sabtu kemarin juga telah menggelar latihan. Latihan dari pasukan Hajime Moriyasu digelar santai di G Green Sakai Osaka disaksikan 2.000 lebih supporter Samurai Biru. Dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Selasa 10 Juni mendatang, dua bek timnas Jepang Yoshi Watanabe dan Koko Machida dipastikan absen akibat cedera saat Jepang kalah dari Australia Kamis lalu. Diprediksi laga terakhir nanti skuad Samurai Biru akan menurunkan tim keduanya yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin. Pemirsa, Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena Timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara Timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Pemirsa, sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas Timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Pertandingan Jepang kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa sore adalah laga penting untuk mengukur kekuatan Garuda. Saat ini dengan deretan pemain keturunan, Timnas memang bisa menaikkan level mereka. Ini terbukti saat tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Namun pertemuan terakhir lawan Jepang di Jakarta November lalu menunjukkan Timnas Indonesia masih cukup jauh dari Samurai Biru. Tak hanya kalah 0-4, namun juga dari cara Garuda menyelesaikan partai tersebut. Dalam laga itu, Timnas Indonesia kalah dalam semua aspek laga. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas Timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Satu hasil imbang ini terjadi pada 1989, tepatnya saat Timnas Garuda berhasil menahan imbang Jepang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Berbeda dengan November lalu, kali ini Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Sebaliknya, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Apakah lawatan Timnas Indonesia ke Suita akan berakhir sia-sia? Ataukah dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa menciptakan sejarah lain dalam partai tandang ke negara langganan Piala Dunia? Menarik ditunggu. Pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia melawan tim nasional Jepang akan digelar Selasa malam. Sebagian besar pecinta sepak bola tanah air pun mulai memberikan gambaran dan juga prediksi terhadap pertandingan ini. Berikut tanggapan warga terkait pertandingan yang akan digelar esok hari. Menurut saya sih Indonesia bisa menang ya.
Biarpun agak sulit dan challenging, tapi dengan semangat yang kemarin baru menang melawan China, ya saya masih positif lah, Indonesia bisa gitu. Indonesia Jepang kayaknya 2-0, meskipun kayak ngelihat kemarin juga di lawan Cina ya. Meskipun Indonesia udah bagus ya, cuman ya kayaknya Jepang masih lebih bagus. Ya kemarin juga kayaknya cuma penalti dong. Ya harapannya supaya bisa menang. Cuman memang Jepang lebih jago ya dibandingkan Cina ya. Dapat 1 aja tuh udah luar biasa sih buat saya. Semoga menang ya, karena kan kemarin sama Cina udah menang tuh. Jadi kayak babat abis lah bulan ini. Ya 2-0 lah ya, bisa. Kayaknya prediksinya 2-1 lah. 1 harapan untuk timnas depannya gimana? Semoga makin maju, solid, pokoknya semangat terus deh buat timnas. Apapun lawannya, walaupun berat ya, lawannya Jepang, ya lumayan lah. Pokoknya lebih maju lagi aja. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api batal menjadi tuan rumah Piala Presiden 2025. Hasil pemeriksaan, banyak fasilitas GBLA, termasuk rumput yang rusak, harus menjalani perbaikan yang cukup lama. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA batal menjadi tuan rumah ajang Piala Presiden tahun 2025 ini. Keputusan mengejutkan ini diambil dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Jakarta pertengahan pekan lalu. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dengan terpaksa membatalkan GBLA sebagai tuan rumah Piala Presiden akibat ulah supporter yang merusak sejumlah fasilitas. Hasil pemeriksaan, banyak fasilitas termasuk rumput di dalam stadion yang rusak parah dan memerlukan waktu cukup lama untuk perbaikan. Ya, ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting, ya, akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah karena rumputnya rusak. Fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Sebelumnya aksi pengrusakan dilakukan ratusan bobotoh usai laga terakhir Persib saat menjamu Persis Solo. Dalam laga penutup musim, Persib menang dramatis 3-2. Usai pertandingan, ratusan bobotoh justru masuk ke lapangan dan meluapkan gelar juara yang diraih dengan merusak sejumlah fasilitas.